saya berani. Lo kenapa saya tidak boleh? Kamu mesti lihat perundangannya. Kamu sebagai apa? Bolehkah kamu menekan rakyatmu? Bolehkah kamu memberikan apapun juga kepada rakyatmu tanpa melalui perundangan yang ada di Republik Indonesia ini? Lalu keluarganya itu apa sama sih? Enggak deh. Sorry ya, namanya polisi. Emangnya keluarganya polisi juga? Ya enggak lah. Makan bakso juga, makan mie juga. Kenapa? Betul apa tidak? Betul. Takut apa tidak? Tidak. Takut apa tidak? Tidak. Takut apa tidak? Tidak. Yes, begitu dong. Mestinya ibu nggak boleh ngomong gitu, tapi ibu udah jengkel, tahu nggak? Kenapa? Republik ini penuh dengan pengorbanan, tahu tidak? Mengapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru? Berani tidak? Berani tidak? Berani tidak? Merdeka! 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 Menang kita! Ganjar Mahfud! Satu putaran! Halo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya kembali ajak Anda untuk ngobrol bersama dengan Bung Rocky. Bung Rocky, kita kan khususnya Anda sering ngomporin Ibu Mega ya untuk menghadapi Pak Jokowi itu. Nah, kemarin udah mulai keras, meskipun belum seperti tuntutan Anda yang konkret untuk menarik untuk memecat Pak Jokowi sebagai kader dan juga menarik para menterinya dari kabinet. Tapi saya mengamati ini adalah statement keras yang pertama Ibu Mega terhadap Pak Jokowi. Sementara Ganjar juga melakukan hal yang sama. Gitu, dia menyatakan bahwa saya sudah tidak bisa tinggal diam lagi karena ada kepala desa yang diintimidasi, dan hari ini dia mulai kampanye kalau dia dihalang-halangi akan dia tabrak, begitu katanya Bung Rocky. Ya, kesimpulan saya udah ada keputusan 2 hari lalu bahwa apapun Ibu Mega akan ambil risiko tuh. Nah, kita tunggu langkah berikutnya. Langkah berikutnya tentu adalah menarik semua menteri dari PDIP. Itu konsekuensinya. Kalau itu nggak dilakukan, artinya itu gertak sampah sebetulnya. Karena dalam kalkulasi pragmatis, Ibu Mega masih merasa lebih penting ada orang di Jokowi daripada ditarik semua tuh. Nah, kalkulasi ini yang kita sebut kalkulasi pragmatis. Padahal PDIP itu partai yang ideologis, bukan partai pragmatis. Jadi kalau Mega udah tiba pada semacam kejengkelan total, ya lakukan aja dengan cara yang lebih terlihat. Bahwa langkah dari kejengkelan itu bukan sekedar menabrak baliho-baliho lawan, tapi juga menabrak atau membatalkan kebijakan-kebijakan yang oleh PDIP dianggap tidak pro rakyat kan. Karena soal IKN PDIP belum ngomong, PDIP mesti batalkan. Soal Omnibus Law PDIP belum ngomong. Jadi mestinya PDIP tunjukkan bahwa dia memang jengkel pada kebijakan Jokowi, bukan sekedar personal aja, tapi kebijakan Jokowi. Kita mau lihat PDIP itu tumbuh kembali sebagai partai yang ada basis ideologisnya, yaitu Wong Cili. Karena itu mestinya PDIP bikin daftar selama 9 tahun apa aja kejahatan ekonomi Jokowi yang memburukkan ekonomi Wong Cili. Apa aja kejahatan politik Jokowi yang membuat demokrasi makin lama makin redup. Kan itu intinya kan. Jadi lebih baik bikin daftar itu yang dikampanyekan tuh. Dan sebetulnya udah bagus, Ganjar udah mulai dengan mengevaluasi kebijakan hukum Pak Jokowi yang poinnya cuma 5. Jadi mulai dari situ tuh. Kalau sekedar marah-marah kalau Jokowi menghalangi, ya dengan sendirinya Jokowi pasti halangi kok.
Tetapi ada konsekuensinya, yaitu tarik Jokowi, tarik kartu anggota Jokowi. Kan itu yang ditunggu publik. Ya, ya. Nah, ini menarik memang kalau kita simak pidatonya Ibu Mega kemarin ya, karena kalau beliau kemudian menyamakan, mau seperti bergaya Orde Baru, ini kan pas banget karena Ibu Megawati itu kan mengalami betul represi pada masa Orde Baru dan dia mampu bertahan soal itu. Saya kira dia kan menyeratkan itu ya, bahwa dia kalau soal begini sudah berpengalaman dan dia kan menyatakan saya ini petarung, dan itu memang dibuktikan oleh Ibu Megawati survive sampai sekarang gitu. Jadi ini saya kira warning yang cukup serius juga yang harus dikalkulasi oleh Pak Jokowi. Iya, tapi itu vendetta, itu semacam balas dendam karena persaingan keluarga. Tapi politik bukan sekedar persaingan keluarga. Kebijakan Jokowi yang menyengsarakan rakyat, itu yang mesti dievaluasi itu. Kebijakan Jokowi yang membatalkan demokrasi, itu yang mesti dikritisi itu. Jadi Ibu Mega juga kalau terlalu personal, orang anggap, ya bukannya Anda dulu yang ngasuh Jokowi secara personal. Ya, itu intinya kan. Jadi poin kita, kalau Mega bandingkan misalnya dengan Orde Baru juga nggak kurang tepat. Karena udah Mega itu datang dari tradisi berlawanan dengan Orde Baru, lalu masuk era reformasi itu. Jadi istilah Orde Baru mestinya udah hilang kan. Jadi mestinya Mega mengatakan bahwa Jokowi memperburuk kesejahteraan rakyat. Jokowi bahkan diungsikan dari sistem Orde Baru, tapi justru kembali ke Orde Baru kan. Kan mestinya begitu, bukan dibandingkan dengan sekarang, tapi mental Jokowi itu yang tidak bisa dibaca oleh Ibu Mega, bahwa dia potensi untuk jadi tiran. Nah, itu lebih bagus tuh. Jadi konstruksi berpikir Ibu Mega juga mesti sedikit kita kritik. Bahwa betul Ibu Mega marah besar, ya oke. Tapi kemarahan itu nggak boleh sekedar diwariskan dari ibu ke anak, anak ke kader yang lain. Tetap kemarahan itu mesti secara ideologis. Jadi Ibu Mega nggak usah takut untuk mengatakan bahwa kami memang salah mendidik Jokowi. Ya, ya. Oke. Tetapi saya kira pernyataan Ibu Megawati ini bisa mengakhiri adanya dualisme di PDIP. Kan kita tahu bahwa tradisi di PDIP ketika Ibu Megawati sebagai ketua umum memutuskan semua harus tegak lurus kan begitu. Sementara kita tahu ini ada faksi-faksi yang berbeda-beda. Ada faksi yang konfrontatif dan ada faksi yang kompromis terhadap Pak Jokowi. Dan silakannya faksi yang kompromis itu justru dimotori oleh putrinya Ibu Megawati sendiri, Puan Maharani. Ya itu masalahnya tuh. Kalau dia personal, maka pasti Jokowi tahu, gue juga bisa personal dengan Puan atau dengan suami Puan, atau dengan siapapun yang masih ada sprindik di situ kan. Ya. Tetapi kalau dia dievaluasi secara ideologis, maka publik akan anggap Megawati mengevaluasi Jokowi secara ideologis. Kalau sekarang Megawati mengevaluasi Jokowi secara psikologis saja, secara personal bahkan. Jadi kita tunggu kemarahan Ibu Mega itu berujung pada tadi menarik kembali seluruh dukungan secara politik supaya orang tahu bahwa yang ditolak oleh Ibu Mega adalah seluruh kebijakan Jokowi yang anti wong cilik terutama dan pro oligarki itu. Walaupun akan ada konsekuensi, orang akan persoalkan ya apakah PDIP karena udah kehabisan abolisi dari oligarki lalu mulai ngambek. Tapi itu nggak ada soal. Tetap orang ingin tahu Mega ini berpikir ideologis atau sekedar berpikir pragmatis terhadap Jokowi. Ya, tapi kalau banyak orang menilai memang kondisi di antara tiga kontestan ini sekarang posisinya Ganjar dan Pak Mahfud ini paling lemah ya karena hanya didukung oleh PDIP dan P3 untuk partai di parlemen begitu. Dan ini apalagi kemudian selama ini kan mereka ini memang mengandalkan mesin kekuasaan yang ketika kemudian mereka berpisah dengan Pak Jokowi ya mesin kekuasaan itu jadi hilang begitu. Bahkan sekarang jadi ancaman buat mereka. Nah, apakah Anda sendiri juga melihat sisi itu dari PDIP? Iya, PDIP kehilangan mesin. Tapi dari awal PDIP nggak boleh mengandalkan mesin kekuasaan. Dia adalah partai yang sangat merakyat. Maka emosi daya ikat di bawah itu yang disebut sebagai marhenisme itu yang mesti dihidupkan. Kan marhenisme lebih besar daripada sekedar peralatan kekuasaan yang pernah dipakai Ibu Mega melalui Jokowi kan. Dan Jokowi sendiri bukan seorang marhain kok. Jadi jangan sampai kemarahan Ibu Mega itu tidak mendapat dukungan dari bawah, dari kaum marhain. Kaum marhain nggak perlu sogokan amplop. Mereka mampu untuk bertekad memenangkan partai dengan spirit patriotisme itu. Tetapi selama 9 tahun ini kan marhain itu dimanjakan oleh BLT juga, dimanjakan oleh insentif-insentif yang datang dari pemerintahan Pak Jokowi. Jadi sebetulnya Mega mesti evaluasi lebih tajam. Apa sebetulnya yang harus dia ucapkan ke bawah
dan membuat rakyat bawah itu percaya bahwa Ibu Mega masih memimpin. Jadi kesulitan Ibu Mega sekarang adalah pindah kopling dari kebiasaan untuk memanfaatkan peralatan kekuasaan dan dia masuk kembali pada kekuatan rakyat, yaitu kemarhainismean dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ya, oke. Kalau Anda mengamati apa yang terjadi saat ini dan kemudian kenapa kemudian PDIP seperti orang kebakaran jenggot nyap-nyapan begitu kalau orang Betawi menyebutnya, ini apakah karena sebenarnya PDIP itu kalau menggunakan terminologi mereka terhadap Pak Jokowi berkhianat, mereka sendiri juga mengkhianati basis mereka, basis rakyat mereka atau ideologi mereka sebagai marhen gitu, dan kemudian terlena oleh kekuasaan yang mereka nikmati selama Jokowi berkuasa. Itu yang saya maksud sebetulnya kan, dia terlena oleh kapasitas Jokowi untuk mengirim mengirim hadiah-hadiah material, hadiah-hadiah finansial ke PDIP dengan mengizinkan misalnya beberapa menterinya untuk lakukan politik tabung menabung anggaran, kan itu dasarnya. Jadi kalau saya rumuskan dengan singkat, PDIP gerah karena pundi-pundi oligarki tidak lagi mengalir ke mereka. Itu sebetulnya intinya. Itu kenapa Ibu Mega marah. Jadi dari awal kita mesti beri sinyal bahwa Ibu Mega boleh marah karena pundi-pundi tertutup, tapi Ibu Mega juga mesti mengerti bahwa rakyat di bawah itu menunggu Ibu Mega tampil sebagai seorang ideolog, bukan karena sekedar kesel karena pundi-pundinya ditutup oleh Jokowi. Dan kita bisa bayangkan bahwa seluruh kemewahan politik yang juga kemewahan finansial dari PDIP selama ini kan disuplai oleh oligarki melalui perintah Jokowi, masuk ke ruang-ruang uang dari PDIP kan. Nah, kesulitan itu yang memang membuat, kalau kita lihat dari atas helikopter view, ada kesulitan dari kalangan PDIP ini untuk berkampanye sebanyak-banyak seperti yang mereka pernah lakukan di 9 tahun yang lalu. Ya, ya. Kalau kayak gitu sebenarnya kita bisa nilai bahwa kemarahan PDIP terhadap Pak Jokowi ini bukan kemarahan yang otentik begitu ya. Karena sebenarnya menggunakan secara hipotetis, kalau mereka masih bersama dengan Pak Jokowi, maka mereka pasti juga tidak akan marah dengan situasi yang seperti sekarang dilakukan oleh Pak Jokowi terhadap PDIP gitu. Ya kita jangan terlalu eksploitasi bagian itu. Nanti mereka merasa bahwa kok kalian nggak percaya bahwa saya marah betul dengan keadaan. Jadi memang itu latarnya. Jadi Megawati juga mesti jujur mengatakan atau dengan sinyal bahwa oke, kami nggak perlu, kami partai yang mandiri kembali pada rakyat, tidak perlu lagi dengan segala macam sobokan dari Jokowi. Kan dia mesti ucapin itu dong. Kalau Megawati dengan gagah bilang bahwa kami ingin melawan, ya oke, lawan aja. Tapi sekaligus mengatakan bahwa kami tidak memerlukan lagi proposal-proposal yang pernah diberikan oleh Pak Jokowi, sehingga orang mengerti bahwa oke, PDIP juga dulu menikmati, nah sekarang ada kesulitan sedikit, ya karena itu sifat politiknya berubah. Selama Megawati nggak akui itu, publik akan sinis tuh. Anda juga dulu main curang, Anda juga punya uang banyak dari Jokowi kok. Jadi sebetulnya pengakuan itu yang diperlukan, kejujuran Ibu Mega untuk mengakui bahwa mereka selama berkuasa juga melakukan hal-hal yang manipulatif. Nggak apa-apa kan, ngaku kesalahan supaya publik bisa uji, oke, kejujuran akhirnya muncul gitu dong. Ya, tapi ini terlalu singkat juga ya, karena bagaimanapun juga kan ada kemarahan publik terhadap PDIP karena mereka bagian satu paket dari Pak Jokowi tadinya. Jadi saya membaca di media sosial, saya mencermati media sosial, ketika kemudian Ibu Megawati marah pun masih banyak orang yang sebenarnya anggap itu sebagai drama Korea saja gitu. Ya itu, publik akhirnya nggak ngerti bahwa Mega sebetulnya memang udah naik darah tuh. Betul. Dan selama Megawati tidak melakukan langkah konkret, maka dianggap ini cuma minta perhatian Jokowi aja. Itu kan intinya kan. Ya. Jadi usulan kita tetap tarik menteri-menteri, bahkan tarik kartu anggota Jokowi, itu baru jadi semacam teguran ideologis pada Jokowi itu. Kalau enggak, orang akan anggap tadi drama Korea. Itu benar opini publik itu. Yes, oke. Saya kira rekomendasi kita untuk Ibu Megawati dan PDIP tetap ya, Bung Rocky tunjukkan sikap tegas dan kemudian publik baru akan bisa menilai, karena selama itu tidak dilakukan orang yang menganggap bahwa sebenarnya drama Korea atau orang malah menyebutnya main dua kaki sih. Ya itu bahayanya, dan ini orang anggap ya Bu Mega cuma curhat ke rakyat, Ya. tapi dia tetap takut ambil alih kekuasaan dari Jokowi. Kan mesti begitu kan? Apalagi kalau Ibu Mega bilang bahwa akhirnya kami sadar bahwa kami mesti lakukan memulai proses impeachment. Itu kan betul-betul radikal tuh
posisi Ibu Mega hari ini. Yes, oke. Baik. Makasih, Bung Rocky ya. Oke, Tetap 0%. dari awal juga Mega nggak dukung 0%. Kami muak ya. Sip.